Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Dita Ningtyas Wardani, NIM 40219201. 2. Elisa Alfi Priyandini, NIM 40219203, ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai tata kelola yang sehat bagi perbankan syariah. Materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai tata kelola bank syariah. Bab yang akan dibahas: 1. Pengertian tata kelola yang sehat. 2. Dasar hukum. 3. Relevansi tata kelola yang sehat. 4. Tujuan tata kelola. 5. Prinsip. 6. Pelaksanaan tata kelola yang sehat. Pembahasan pertama yaitu pengertian tata kelola. Good corporate governance atau tata kelola perusahaan atau lembaga perbankan syariah yang baik adalah serangkaian struktur dan mekanisme yang mengatur segala pengelolaan di suatu perusahaan atau lembaga perbankan syariah yang nantinya menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang saling berkaitan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Pembahasan yang kedua yaitu dasar hukum tata kelola. Tata kelola memiliki dua dasar hukum. Yang pertama yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK 05/2016 tahun 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, yang berbunyi, tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan atau pihak yang berhak memperoleh manfaat secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. Dasar hukum yang kedua yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK 05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah industri perasuransian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menangani risiko. Apabila penerapan tata kelola perusahaan perasuransian dapat berjalan dengan baik, maka manajemen risiko juga akan berjalan dengan efektif. Terdapat 5 prinsip utama dalam tata kelola perusahaan yang baik, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai relevansi tata kelola yang sehat. Menurut Umar Japra, tanpa adanya tata kelola yang baik, bank syariah akan sulit untuk memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Kebutuhan bank syariah akan good corporate governance menjadi sangat serius seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, di mana permasalahan itu akan mengikis kemampuan bank dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang. Dengan demikian itu merupakan suatu keharusan bagi bank syariah untuk memakai semua ukuran yang dapat membantu meningkatkan perannya. Pada dasarnya, kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada satu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Seluruh peran tersebut harus bisa dilengkapi dan ditingkatkan oleh bank syariah. Good corporate governance sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Pembahasan yang keempat adalah mengenai tujuan. Tujuannya diantaranya yang pertama meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai, dan stakeholders lainnya. Yang kedua,
meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders. Yang keempat, pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan, dan partisipasi organisasi secara legitimasi. Yang terakhir, mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar pihak prinsipal dengan agen. Selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai prinsip. Bank Indonesia menerangkan bahwa GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan 5 prinsip, yaitu yang pertama, transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank. Yang ketiga, pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, profesional, yaitu mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun ataupun independen. Yang terakhir adalah kewajaran, yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat sudut pandang syariah, terdapat beberapa prinsip syariah yang mendukung terlaksananya good corporate governance atau tata kelola di dunia perbankan. Nilai-nilai syariah ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama, sidik. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Yang kedua, tablik. Secara berkesinambungan, melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, jasa perbankan syariah, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah amanah. Nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana atau sahibul mal, sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi atau mudorib. Yang terakhir adalah fatonah. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif. Dan pemaparan materi yang terakhir adalah mengenai pelaksanaan tata kelola yang sehat. Peranan masing-masing bagian dalam institusi perbankan syariah pada umumnya hampir sama dengan bank konvensional. Akan tetapi, di dalam perbankan syariah juga dibutuhkan auditor syariah dan dewan pengawas syariah sebagai fungsi kontrol pelaksanaan prudensial syariah atau kehati-hatian di dalam operasional perbankan syariah. Jika dibanding dengan bank konvensional, maka bank syariah seharusnya lebih unggul dan terdepan dalam implementasi GCG di lembaga perbankan, mengingat lembaga perbankan syariah membawa nama agama ke dalam lembaga bisnis. Tegasnya, perbankan syariah harus memainkan perannya sebagai pionir penegakan GCG di lembaga perbankan. Jika lembaga bank syariah melakukan penyimpangan dan moral hazard, hal itu tidak saja berimplikasi kepada lembaga tersebut, tetapi juga kepada citra syariah. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa hal itu kesalahan oknum tertentu, tetapi orang akan dengan cepat menilai bahwa lembaga syariah saja melakukan moral hazard, apalagi lembaga konvensional. Sekian pemaparan materi mengenai tata kelola yang sehat bagi perbankan syariah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.